Oke. Ya, jadi hari ini Pak Jokowi baru saja selesai untuk memberikan keterangan sebagaimana diminta oleh para penyelidik di Bareskrim sehubungan dengan adanya pengaduan masyarakat atas nama TPUA atau Saudara Egy Sujana mengenai adanya dugaan pemalsuan atau penggunaan ijazah palsu. Jadi hari ini Pak Jokowi itu hadir sebagai pihak yang diadukan atau pihak yang dilaporkan. Jadi ini sedikit berbeda sama yang di Polda terakhir. Di Polda itu Pak Jokowi sebagai pelapor atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah. Di sini Pak Jokowi diadukan sebagai terlapor. Nah, kemarin itu minggu lalu Pak Jokowi juga sudah memberikan melalui keluarganya dan juga kami dampingi ijazah aslinya untuk dilakukan tes di Puslap 4. Jadi itu yang pertama kemarin kan. Ini yang kedua nih. Tahap yang kedua adalah Pak Jokowi dimintakan keterangannya. Dan sebagaimana kita selalu sampaikan di awal, Pak Jokowi tentunya sangat menghormati, sangat mendukung proses hukum yang ada, dan sangat kooperatif jika dibutuhkan informasi atau dibutuhkan dokumen tambahan dalam rangka proses penyelidikan. Jadi hari ini Pak Jokowi menjalankan tugasnya sebagai warga negara yang taat hukum, yang baik. Ketika dimintakan keterangan oleh penyelidik, beliau hadir langsung untuk memberikannya. Mas, jadi disampaikan nggak sih dari penyidik hasil pemeriksaan ijazah Pak Jokowi asli atau memang ada keraguan maksudnya? Belum ada, kita belum disampaikan sama sekali informasi itu, ya kami juga masih menunggu. Kalau dari kami kan tentunya kami sudah yakin sebelum tahap pihak ini sampai ke tahap ini kan kita sudah yakin itu ijazahnya memang asli. Cuman karena memang ada proses yang harus dilalui, proses hukum yang ada, pemeriksaan Puslap 4, ya maka kami tunggu. Jadi ini kami masih menunggu juga hasil rilis resmi lah dari Bareskrim atas pengecekan ijazah Pak Jokowi. Mas, tapi tadi yang di bawah itu yang buku tadi UTM itu ijazah aslinya Pak Jokowi yang disebut itu. Betul, ijazah asli Pak Jokowi tadi yang Pak Jokowi pegang itu adalah ijazah asli yang sudah dikembalikan lagi. Kemarin kan kita serahkan untuk diperiksa. Hari ini karena Pak Jokowi dimintakan keterangannya, sekaliguslah serah terima balik ke Pak Jokowi. Berarti tadi sempat dibuka nggak sih ijazahnya itu sebenarnya? Gimana, Mbak? Ijazahnya tadi sempat dibuka nggak sih di depan penyidik? Sempat. Pertanyaan-pertanyaannya juga seputaran ijazah tersebut. Dan mungkin kan ijazah tersebut sudah disampaikan dari minggu lalu ya. Jadi ya tentunya dari pihak penyelidik juga sudah melakukan Puslap 4 dan semua yang diperlukan lah. Ya jadi kita juga masih menunggu hasilnya. Jadi pertanyaannya itu sebenarnya ada 8 pertanyaan besar, kemudian ada sub-subnya lagi, kita hitung tadi per poin, saya hitung itu sekitar ada 22 poin lah, tapi pertanyaannya sebenarnya ada 8 pertanyaan besar. Nah itu tentang sejarah Bapak pas kuliah, ketika Pak Jokowi KKN, kemudian Pak Jokowi skripsinya seperti apa, jadi detail-detail mengenai itu semua ditanyakan tadi. Lanjutannya nanti gimana? Dari penyidik apa udah ada proses selanjutnya? Kita masih menunggu, tapi kalau logika saya karena sudah dikembalikan, ya mungkin artinya sudah selesai pemeriksaan Puslap 4-nya. Jadi ya harapan kami agak segera mungkin dari pihak penyelidik bisa memberikan keterangan lah mengenai hasil itu. Tapi kami tentunya menghormati dan kami menunggu. Bang, kalau Pak Jokowi ini dilaporkan TPUA, benar ya? Dalam dugaan apa sih yang disampaikan ke? Jadi laporannya itu dugaan adanya penggunaan ijazah palsu. Jadi dugaan pemalsuan atau penggunaan ijazah palsu. Itu yang objek laporan pengaduan mereka. Kalau nanti nyampe sama penyidikan begitu mungkin ini ya, sudah ada tindakan-tindakan dari tim kuasa hukum apa sudah ada? Tentunya kalau dari awal kami sampaikan, kami tentunya siap jika kapanpun di tahap manapun mau di penyelidikan atau ketika mungkin naik ke penyidikan atau di persidangan nanti dibutuhkan dokumen atau keterangan apapun kami siap. Karena tidak ada yang ditutupi, Mas. Di sini kita semua mengungkapkan kebenaran apa adanya, jadi ya tidak ada persiapan khusus sebenarnya. Jadi ya kita menunggu saja jika memang nanti dibutuhkan apapun ya kami siap. Pak Jokowi pun mengatakan yang sama. Dari awal konsisten dan itu dibuktikan hari ini. Pak Jokowi datang langsung diundang untuk melakukan klarifikasi untuk memberikan keterangan sebagai pihak yang dilaporkan loh. Jadi kalau di Polda mungkin orang mikir, oh di Polda tentu saja Pak Jokowi mau di BAP karena kan Pak Jokowi pelapor. Ya di sini bukan. Dan ini sudah kedua kalinya Pak Jokowi dimintakan untuk kooperatif. Yang pertama minggu lalu dimintakan ijazah aslinya, disampaikan langsung. Hari ini yang kedua kali dimintakan keterangan langsung beliau. Dan beliau sampaikan langsung, hadir sendiri, memberikan keterangan sendiri. Dan sekarang ijazahnya pun sudah dikembalikan kepada Pak Jokowi langsung. Mas, kalau di medsos itu berseliweran isu kalau isu ijazah palsu ini
Nah, ya mungkin isu-isu ini yang perlu kita luruskan juga ya Mas, bahwa sekarang juga ada narasi-narasi di media mengatakan adanya kriminalisasi atau adanya upaya-upaya untuk menjatuhkan orang-orang yang mengkritik. Ini perlu saya sampaikan di sini bahwa kriminalisasi itu kan ketika ada suatu perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana atau tidak ada peristiwa apapun kemudian dijatuhkan tindak pidana di situ, dikenakan seakan-akan itu tindak pidana, itu kriminalisasi. Di kasus ini kan kalau menurut pandangan kami itu clear, perbuatannya ada semua, sudah kita laporkan juga. Semua itu sudah objeknya kita laporkan, saksinya ada, objeknya ada. Jadi semua itu jelas, masyarakat pun bisa lihat di sosmed semua tindakan-tindakan yang kita adukan, kita laporkan itu ada semua. Jadi kalau narasi-narasi yang seperti kriminalisasi itu sangat kita sayangkan lah, bahwa ini settingan, bahwa Pak Jokowi ingin menjatuhkan orang itu ke penjara, itu sangat tidak benar, menyesatkan, dan kita sangat sayangkan. Dan itu tadi Pak Jokowi juga sampaikan, beliau juga sedih sebenarnya kalau proses ini berlanjut. Dan itu kan sudah 2 tahun lebih Pak Jokowi diamkan, tidak ada sama sekali langkah apapun. Justru 2 tahun terakhir, 2 tahun dari sebelumnya Pak Jokowi sudah digugat dan sebagainya, kita respon kembali melalui jalur hukum yang ada juga. Kita jawab, kita melakukan pembuktian di pengadilan dan sebagainya. Dan ternyata kan gugatan mereka juga tidak berhasil. Jadi sekali lagi, untuk kalaupun ada narasi-narasi seperti itu, ya kami minta dihentikan karena itu tidak benar dan menyesatkan. Karena kalau ada mahasiswa hukum justru yang menghubungi saya, Mas, ngomong ke saya, kalau kriminalisasi bukannya justru Pak Jokowi yang dikriminalisasi. Ijazahnya ada, asli, tapi seakan-akan dari media di framing seakan-akan itu palsu. Jadi siapa yang dikriminalisasi di sini? Jadi kalau ada pihak-pihak narasi-narasi yang mengatakan, oh ada kriminalisasi, Pak Jokowi ini semua yang dilaporkan ini seakan-akan ini diperiksa tanpa ada dasar hukum yang kuat. Ya ini sangat tidak benar lah. Kita semua juga bisa melihat kok tindakannya jelas ada. Nanti terbukti atau tidak, ya kita serahkanlah kepada aparat penegak hukum untuk mendalaminya. Bang, itu ada kader PSI dilaporkan ke Baris Jokowi tapi diperiksa di Polda Metro Jaya dugaan mengunggah ijazah asli Pak Jokowi di media sosial X. Bagaimana tanggapan dari pihak? Saya rasa secara organik itu adalah salah satu proses yang harus dilalui dalam penyelidikan ya. Jadi ya tentunya kita hormati saja, mari kita ikuti saja. Jika memang penyelidik anggap perlu, ya tentu mereka berhak untuk melakukan itu. Jadi ya kita tunggu saja mungkin, Mbak. Tapi langkahnya dinilai salah langkah nggak mengunggah? Mungkin kami kan tidak mau mengomentari ya yang sudah masuk ke pokok perkara dan tindakan-tindakan penyelidik. Kami tentunya harus percaya dan harus menghormati juga seluruh tindakan yang diambil oleh penyelidik. Jadi Itu udah atas izin Pak Jokowi apa? tentunya tidak ada izin mengizin ya. Kalau penyelidik itu kan melakukan semua penyelidikan itu independen. Bukan mengunggah ijazah. Oh, mengunggah. Tentunya Pak Jokowi tidak pernah, ini statement ini sudah saya berikan juga sebelumnya dan saya ulang lagi, tidak pernah memberikan salinan ijazah aslinya kepada siapapun untuk disebarluaskan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mungkin. Bang, ini kan di kasus ini kan penyelidik dari Baris Krim Polri itu kan terbit 10 April. Pak Jokowi itu kan melapor ke Polda Metro Jaya sekitar April ya. Apakah ada pertimbangan atas adanya penyelidikan? Itu kan aduan awalnya kan. Penyelidikan di Baris itu juga akhirnya Pak Jokowi memutuskan untuk melapor ke Polda Metro. Sebenarnya tidak ada pertimbangan khusus karena laporan Pak Jokowi itu karena adanya rentetan peristiwa juga kan. Sebelumnya sudah bertahun-tahun isu ini diangkat terus. Sebelumnya Pak Jokowi juga meminta kami kuasa hukumnya untuk memberikan himbauan ke masyarakat luas. Kami sudah berikan himbauan 2 kali secara melalui konferensi pers. Ternyata masih dilakukan terus. Dan Pak Jokowi merasa bahwa nama baiknya dicemarkan dan beliau difitnah. Oleh karena itu beliau mengeksersis hak hukumnya. Jadi poinnya di situ, mengeksersis hak hukumnya sebagai warga negara yang memiliki hak hukum. Jadi tidak ada kaitannya tentunya, tapi kalaupun ada laporan mengenai dugaan penggunaan ijazah palsu di Bareskrim di mana Pak Jokowi merupakan terlapor, beliau sampaikan juga dan sekarang dibuktikan bahwa beliau taat hukum dan beliau kooperatif jika diperlukan apapun wajib hadir. Oke. Terima kasih. Terima kasih.